104.9 Mitra FM All Day All Hits Mitra Lovers. Sekarang kita sudah sampai di segmen Beranda Islami ya. Segmen spesial yang hadir setiap hari Kamis jam 4:30 sampai jam 5:30 sore. Dan seperti biasa sudah hadir di studio narasumber kita ada Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Alhamdulillah, selalu sehat ya Pak? Oke, Pak Ustadz, sore hari ini tema kita adalah selalu ada jalan. Oke, barangkali ada yang ingin disampaikan dulu untuk Mitra Lovers, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Mas Andi, Mitra Lovers sekalian. Ya, ini suasana liburan, suasana menjelang akhir tahun 2024. Saya sengaja menghadirkan tema yang barangkali bisa dipakai untuk bersama-sama melakukan refreshment ya bahasanya, bukan refreshing. Penyegaran kembali bagaimana supaya nanti di tahun depan, tahun 2025 yang sebentar lagi, kurang berapa hari Mas? 5 hari lagi, kita bisa lebih sukses, lebih semangat, lebih tenang lagi dalam menghadapi kehidupan. Sehingga sangat wajar kalau kemudian mungkin kita umumnya liburan di jalan ya, meskipun cuacanya tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di tengah-tengah liburan kita bersama keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh, bahkan mungkin ada yang masih di perjalanan, saya mencoba untuk mengajak kita semua untuk selalu melihat bahwa kehidupan kita ini memang tidak selalu mulus sebagaimana jalan yang kita hadapi ketika kita jalan-jalan atau liburan atau healing atau apapun namanya. Nah, akhir tahun ini memang kadang-kadang dipakai untuk melihat satu tahun perjalanan tahun 2024. Apa yang sudah terjadi, baik individu maupun organisasi biasanya Mas Andi. Yep. Mungkin ada rasa tidak puas, ya, merasa selalu ada yang kurang gitu dari apa yang terjadi dalam tahun 2024 ini. Nah, oleh karena itu kita perlu memandang itu semua bagaimana. Mungkin ada sih yang ngerasa bahwa tahun 2024 itu adalah tahunnya masalah, tahun masalah barangkali kan. Kompleks sekali ya tahun ini ya. Barangkali ada yang begitu, itu wajar menurut saya. Karena memang kita sebagai manusia sudah dari sononya senantiasa menghadapi berbagai permasalahan hidup ya. Bahkan kalau kita pikir-pikir Mas, dari tahun ke tahun, dari kita usia muda atau yang mungkin kalau sekarang masih muda ya dari usia anak-anak. Hidup ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir Mas, itu merupakan serangkaian dari tindakan untuk mengelola permasalahan. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita menghadapi masalah itu jangan sampai terlalu dianggap berat ya. Tetapi kita coba harus, mungkin belum sampai menikmati lah ya, tapi ya minimal bisa bersahabat ya, dengan masalah. Nah, akhir tahun ini barangkali perlu kita pakai untuk seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat masalah, apapun yang kita hadapi Mas, itu kadang-kadang secara alamiah itu kita sebenarnya dibekali untuk bisa mengatasinya. Ada semacam insting, ada kemampuan, ada kecerdasan untuk menghadapi berbagai masalah itu. Toh sampai 2024 ini kita masih eksis. Nyatanya kita masih bertahan. Kita ya, masih Pak? makan, kita masih hidup ya, insya Allah, alhamdulillah kita diberi hidup ya. Kira-kira begitu. Tetapi memang kadang dalam berbagai persoalan manusia itu harus melalui proses pencarian Mas. Ya seperti lagunya Insya Allah nanti mungkin bisa diputar Mas. Siap.
Maher Zain itu kan. Ya apa ketika ada masalah gitu ya, yang bahasa Inggris itu find the way, ya, pasti yakinkan bahwa kamu akan menemukan jalan. Nah, jadi selalu ada jalan. Nah, kira-kira begitu tema kita hari ini. Selalu jalan keluar, jalan menghadapi masalah dan seterusnya. Jadi pencarian kita, pembelajaran kita bahkan Mas, sebelum kita menemukan solusi terbaik menyelesaikan masalah itu adalah itu juga merupakan sebuah apa bahasa kita sekarang ya perjalanan yang seperti kita touring gitu. Jadi menghadapi masalah, menemukan itu juga sebuah perjalanan yang asik gitu, tidak kalah dengan liburan, tidak kalah dengan jalan-jalan. Kira-kira seperti itu. Itu adalah perjalanan kita dalam menggeluti berbagai hal yang kita hadapi dalam hidup. Ya, kalau kembali ke hal-hal yang tadi sifatnya instiktif, sebenarnya kita manusia itu misalnya kalau kita lapar ya kita otomatis cari makan. Cari makan, kemudian kita makan. Kalau ngantuk ya itu kemudian tidur. Ya. Tetapi tentu tidak sesederhana itu. Kalau itu kan ya lebih ke dorongan yang ada dalam diri kita gitu ya. Nah, ada tentu berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Misalnya kita punya rasa sakit, rasa takut, kesepian, kemudian ada keinginan untuk memiliki, ada rasa malu dan seterusnya. Ada permasalahan atau perasaan cemburu dan sebagainya. Nah, tentu untuk menghadapi berbagai permasalahan seperti ini yang itu dibingkai dengan perasaan yang mendalam barangkali, ini butuh usaha yang lebih kuat. Disitulah letak pembelajaran kita dalam menghadapi hidup ini. Jadi tahun berganti tahun, nanti menjelang 2025 ini, tentu saja kita harus semakin cerdas menghadapi kehidupan kita ini yang barangkali tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah sepi dari berbagai tantangan baru, masalah baru. Baik dalam level pribadi, dalam karir, dalam belajar, bahkan dalam persoalan keluarga. Nah, ini semua memang membutuhkan sebuah keterampilan hidup, Mas. Jadi, supaya kita selalu menemukan jalan keluar, ya tentu kita harus punya keterampilan hidup, seni menghadapi hidup, supaya nanti 2025 itu lebih cerah. Nah, salah satu hal yang barangkali kadang kita lupa, bahwa kita ini perlu ada semacam paradigma yang positif, cara pandang yang positif. Jadi intinya Allah itu mendorong kita manusia itu untuk selalu mencari jalan dan berusaha menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, untuk itu semua perlu cara berpikir dulu yang pertama. Semua berawal dari paradigma, cara melihat dunia, cara memandang. Inilah yang menurut saya perlu kita miliki. Jadi supaya kita nanti dalam menghadapi hidup selalu menemukan jalan, jangan fokus ke jalannya dulu, jangan fokus ke masalahnya dulu, tapi fokuslah kepada cara pandang kita tentang kehidupan ini. Nah, misalnya ya, salah satu yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran itu, ini sikap hidup ya, supaya kita nanti bisa fight ya, bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik. Kita perlu menyimak firman Allah demikian ya, surat Yusuf ayat 87, supaya kita nanti menghadapi kehidupan itu lebih enak. Yang bunyinya, wala tay'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun ya. Jadi jangan kalian ya, ini paradigma yang perlu kita miliki. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak punya keyakinan. Ya. Jadi itu salah satu paradigmanya. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Rahmat Allah di sini itu ya jalan keluar itu sebenarnya rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Jadi intinya
hadirkan dalam diri kita keyakinan bahwa akan ada selalu jalan. Di balik masalah yang kita hadapi itu ada peluang, ada jalan, ada solusi, ada rizki dan seterusnya. Kira-kira begitu. Intinya kita sebagai seorang yang beragama jangan sampai kita menjadi orang yang berputus asa. Dan ini menurut saya ada konsekuensi logis sebenarnya, sebuah pemahaman yang itu menjadi sebab akibat ya. Nah, jadi ketika Allah melarang kita manusia berputus asa, itu artinya sebenarnya dalam diri kita perlu menyadari bahwa Allah sudah menjamin pasti ada harapan dan jalan keluar atau selalu ada jalan bagi setiap permasalahan. Itulah mengapa kemudian selalu insya Allah akan kita temukan sebagian lagu insya Allah jalan keluar dari berbagai persoalan kehidupan. Nah, jalan ini otomatis harus berawal dari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Karena yang menemukan atau yang memberi jalan itu Allah. Jadi jangan kemudian kita terlalu memaksakan dan terlalu fokus pada ikhtiar kita saja. Jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan kita. Tapi kita harus menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Tentu usaha penting ya, tetapi keyakinan pertama kita harus yakin, ya, yang perlu kita miliki maksudnya, Allah itu akan memudahkan jalan hidup kita. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan kembali sebagai pengantar. Oke, Mitra Lovers, nanti kita akan lanjut kembali ya. Tema kita untuk sore hari ini adalah selalu ada jalan. Yang mau nanya-nanya, mau sharing barangkali di 081326151049, dan kita juga lagi live streaming ya di TikTok, di Instagram, di Facebook. Mitra Lovers bisa gabung juga di situ. Mitra Lovers, kita lanjut beranda islaminya ya sore hari ini bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Tema kita untuk sore hari ini adalah selalu ada jalan. Walaupun kalau kita lihat di sosial media banyak sekali bertebaran status-status tahun ini berat ya. Gitu. Tahun ini berat. Tahun ini rame ya, apalagi ketambah tahun ini memang tahun politik jadi lumayan rame ya Pak ya. Belum lagi banyak juga di tahun 2024 itu kasus orang-orang yang sepertinya tidak kuat menghadapi semuanya dan harus berakhir dengan ada yang terjun dari apartemen. Iya betul. Ada yang terjun dari tower listrik. Iya. Ada yang bunuh diri sekeluarga. Nah, itu. Gara-gara judi online. Seberat itu. Dan itu yang ibaratnya isu nasional ya Pak. Maksudnya yang lokal-lokal yang hanya terdengar, misalnya kayak di tempat saya secara nasional kan nggak ada di TV, nggak ada di iklan. Oh, ada kejadian begitu? Tapi di tempat saya juga ada yang kayak gitu Pak. Maksudnya harus bunuh diri. Berarti kan banyak orang-orang yang kayaknya tahun 2024 ini memang seberat itu. Betul. Ya. Dan tidak harus judi lah ya. Iya, ada banyak kasus lah ya. Nggak, artinya mencari jalan keluar tidak harus dengan judi maksudnya. Karena bayangannya dengan cara itu cepat Pak. Iya, dikiranya, dan tidak harus pinjol juga. Ya memang ini tantangan buat kita semua. Tentu saya bisa memahami sebagian kalangan barangkali memang menghadapi cobaan yang sangat sulit ya. Tetapi kita tetap tidak boleh mencari jalan yang sesat, jalan pintas ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, itu kuncinya yang pertama. Kemudian yang berikutnya bahwa tadi jalan keluar itu adalah sesuatu yang otomatis, itu merupakan janji Allah, fitrah dari Allah ya. Cuma kepada siapa? Mereka yang kira-kira lebih gampang menemukan jalan keluar atau selalu ada jalan dalam hidupnya tadi. Yang pertama tentu saja, kalau kita kembali membaca kitab suci Al-Quran, salah satunya adalah kita harus meningkatkan ketakwaan kita. Jalurnya spiritual Mas. Kembali ke agama. Bertakwa, karena kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. At-Tolak ayat 2.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Nah, lagi-lagi itu Mas. Jadi kalau kita pingin selalu ada jalan, maka tolong dilihat ketakwaan kita. Selama 2024 ini, kita lihat apakah kita dalam beragama ini kira-kira sudah memadai apa belum, sholatnya dilihat kembali, gitu ya. Ya tentu kita harus bertaubat kalau kita merasa banyak dosa, banyak kita tinggalkan agama, kita lari dari agama, sehingga kemudian kita jauh dari Allah, sehingga kemudian mungkin kita kurang bersyukur barangkali dalam hidup ini, kemudian kita perbanyak amalan ya, ke hadapan Allah tentu saja, banyak berdoa, secara horizontal kepada sesama manusia itu juga kita harus pikirkan. Kemarin kan kita sudah bicara ya tentang bagaimana berbagi, bagaimana peduli. Itu adalah sebuah cara untuk mengundang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita menghadapi masalah. Tentu jangan abaikan segala daya upaya kita, ilmu kita, akal kita kerahkan untuk menemukan jalan keluar itu, jalan solusi dan sebagainya. Allah sudah mempersiapkan sebenarnya, tinggal kita mencarinya, kita menjemputnya, kita menemukannya. Mungkin menemukannya barangkali itu dari orang lain yang memberi kita nasihat, memberi kita advice, memberi kita saran, memberi kita solusi, dan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka orang-orang yang ya intinya berpengalaman barangkali. Tapi jangan lupa solusi itu harus kemudian kita barengi dengan menyerahkan diri kita kepada Allah. Jangan terlalu percaya bahwa pasti ini bisa mengatasi, jangan. Nah, kira-kira begitu. Karena kadang-kadang ini keyakinan yang salah kadang-kadang. Ini sering kita, kayaknya pernah di forum ini kita sampaikan. Betapa sebuah upaya itu meskipun kelihatannya sama, hasilnya beda, Mas. Contoh ya, ini kayak pernah kita sampaikan di forum ini. Ya. Ada dua orang sama-sama sakit. Sakitnya sakit jantung misalnya. Dia kebetulan di rumah sakit, kamarnya bersebelahan. Rumah sakitnya sama, dokternya sama. Kasusnya sama. Penyakitnya sama. Ya. Obatnya hampir sama. Ya. Tapi yang satu gagal, ya mungkin yang satu tidak tertolong, meninggal, yang satu sembuh. Itu bukti bahwa kan berarti berobat itu sebagai sebuah solusi kan? Upaya ya. Upaya, tetapi kadang-kadang itu tidak serta-merta menentukan hasil. Maka kita harus pasrahkan kepada Allah. Itu yang disebut tawakal. Jadi segenap upaya, daya upaya, ilmu, cara yang kita temukan, entah itu dari orang lain yang mungkin lebih ahli dan sebagainya, jangan kemudian kita percaya sepenuhnya tanpa kemudian kita perkuat dengan doa, dengan harapan kepada Allah, dengan kepasrahan yang total kepada Allah ketika menghadapi masalah. Apapun itu, mau pekerjaan, mau jodoh, mau sakit, mau macam-macam itu. Ya. Jadi you find the way, itu, tapi harus kembalinya ke atas lagi. Ketika Allah menghendaki, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya, mitra sekalian, Mas Sandi, jangan lupa prinsip bahwa ketika kita punya masalah itu, selain bertakwa tadi secara umum, secara khusus, kalau kita baca Al-Quran, Al-Baqarah 153 misalnya ya. 153, 152 ini. Nanti dicek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita mau cari jalan keluar, mintalah kepada Allah. Kira-kira begitu ya. Saya ulangi, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi itu dua kunci, sabar, yang kedua sholat. Sabar itu artinya ya kita menerima apa yang sedang kita dapatkan dari Allah dan kemudian berusaha
dengan tenang ya menghadapi itu semua, kita pasrahkan kepada Allah ya, kita tabah, itu namanya sabar. Kemudian dengan sholat khusus barangkali ya, sungguh ya, ini terusan dari ayat ini, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan lupa setelah kita berusaha, mintalah pertolongan kepada Allah. Itulah yang kita sering baca tiap hari, minimal berapa ya? Ya 17 kali itu minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi begitu caranya. Tetap cari secara rasional, cari jalan ya. Tidak perlu ke dukun. Orang pinter. Konsultasi boleh ya, konsultasi dalam pengertian entah mungkin ustadz ya dalam rangka memberi nasihat kepada kita, atau mereka yang punya ahli atau keahlian maksudnya di bidang yang kita sedang hadapi, itu nggak masalah. Yang penting bukan dengan jalan tadi ada mbak dukun, jangan. Ya. Kalau urusan spiritual langsung sendiri aja kepada Allah. Nah, kira-kira begitu. Oke, cuma beberapa yang agak disayangkan adalah mereka itu mengakhiri hidup bahkan dengan PD-nya itu sambil live, Pak, di media sosial. Gitu? Kan ada beberapa kasus yang live di Instagram gitu. Bahkan dulu di Purwokerto juga ada rame kan yang ya lagi-lagi itu kasus bukan selfie bukan ya? Bukan, video live gitu. Jadi di live-in ketika dia memang mengakhiri hidup gitu kan. Kok masih tersimpan itu ya HP-nya? Saya sih nggak nyimpen, tapi saya masih ingat orang-orang banyak ada ya? Orang-orang yang kok kayak apa ya, sebegitunya gitu ya, dia entah karena memang cari perhatian atau hanya sekedar ngasih tahu ini loh saya sudah nggak sanggup, karena katanya memang sudah mentok lah, sudah nggak tahu harus bagaimana. Itu mungkin sementok itu ya Pak maksudnya? Ya itu artinya memang dia pikirannya sudah pendek, ya, sudah buntu. Nah, kita nggak boleh begitu. Karena kita ini berarti ini secara tawakal katakanlah sudah gitu ya Pak ya. Yang mana? Ini sudah berusaha. Nggak bisa, nggak ada mentoknya itu. Nggak ada mentoknya. Karena udah bingung, nggak tahu harus gimana lagi akhirnya. Itu namanya tadi, kan nggak boleh putus asa kepada Allah, rahmat Allah kan. Nggak boleh kan, bunuh diri itu kan dosa. Ya. Jadi sekali lagi tidak perlulah yang seperti itu, apalagi kemudian direkam gitu ya. Tapi itu memang terjadi. Ya kita hanya bisa mendoakan semoga ya keluarganya tabah. Ya, saya nggak tahu apakah ya husnul khotimah atau tidak. Tapi yang jelas kita tidak boleh seperti itu. Artinya seberat apapun jangan sampai menempuh persoalan yang sedang dihadapi dengan jalur bunuh diri ya. Karena selalu ada jalan pasti kok. Selalu kok. Coba kita buktikan. Sampai mungkin Mas Andi sekarang sampai usia berapa? Kalau saya sampai usia 50. Selalu persoalan itu ya ada terus. Jadi arah yang tidak terduga ya, misalnya pasti pertolongan dari kita mana? Yakin dulu kan? Yakin itu. Yakin, kemudian berusaha. Ya kan? Temukan. Pasti ada jalan kok. Tapi jangan lupa kita kembalinya kepada Allah. Ya, setelah kita berusaha mikir yang kenceng gitu ya, sekuat-kuatnya, dan jangan lupa kita iringi dengan jalan hidup yang benar. Jadi nggak usah lah. Kalau kita mau mati, nggak usah bunuh diri kemudian dapat apa itu ya mati betulan kok. Jadi yang matinya mati yang mulia gitu ya. Jangan mati konyol. Orang bunuh diri itu matinya mati konyol. Nah, jadi kita hadapi hidup ini dengan cara pandang yang positif, bahwa hidup ini anugerah, hidup ini adalah indah ya. Sudah Allah kasih beberapa hal kepada kita, tinggal kita mengoptimalkan apa yang ada, dan jangan gampang menyerah kalaupun kita menghadapi masalah, apapun masalahnya. Asal kita yakin, kita kembalikan kepada Allah gitu ya, kita usaha. Kalau dipikir-pikir, hidup ini apa sih intinya? Tadi kan di awal tadi serangkaian dari satu masalah ke masalah yang lain. Ya. Dan bukan nggak mungkin di 2025 juga nggak ada masalah, bisa jadi lebih berat malah ya Pak. Hidup ini ya intinya begitu, dari satu ke satu yang lainnya. Nah tinggal bagaimana kita menjalaninya. Ini kan dunia, bukan surga, bukan akhirat. Jadi ada terus ya. Ada terus pasti itu.
Ya keluar mau liburan, masalah nggak? Ya kadang-kadang ada macetnya. Masalah. Kadang-kadang mau menikmati liburan saja masalah kan? Harus cari tiket, kendaraan, ya kan? Begitu sampai tempat yang kita tuju, di sana ngantri. Nah, belum sampai tujuan kitanya yang udah bete duluan, udah pengen di jalan. Kalau kemarin tadi lihat di TV itu Mas, di pelabuhan Merak itu. Jadi mobil itu yang para mudikers ya, itu ngantri. Ya. Mereka lama. Kemudian di jalur yang satunya kok lancar gitu. Mereka protes. Kok bisa? Kok bisa itu lancar terus? Ini kok nggak bergerak-gerak? Kira-kira begitu. Oke. Ya kan? Itu baru di tempat parkir. Ke tempat wisatanya pun masih ada di perjalanan sana lagi. Ternyata penuhnya luar biasa. Coba. Mau ngapain coba? Kalau pengen tidak ada masalah ya bukan di dunia lah. Insya Allah itu sikap yang terbaik ya. Tentu bukan kita mengundang masalah dan bangga, bukan. Tentu intinya kita harus menghadapi itu sebagai sebuah realitas. Ya kalau perlu kita latihan lah. Jadi anggap saja itu adalah ibarat kita mau bertanding itu butuh lawan tanding kan. Allah itu memberikan latihan kepada kita dari hal-hal yang kecil, dari hal yang sederhana sampai hal-hal yang kompleks. Ya tentu kita tidak dalam rangka meminta masalah, bukan. Atau menantang ya Pak. Atau menantang bukan. Tapi rasanya memang semua orang akan menghadapi itu. Banyak itu. Jadi jangan dikira tahun 2025 itu nanti 2024 katanya berat. 2025 ringan. Jangan salah. Ya mudah-mudahan ya sih. Semoga. Ya mungkin tidak terlalu ringan tapi kita bisa menghadapi. Ya kan? Kayaknya mental kita sudah siap ya Pak. Nah itu yang kayaknya dibutuhkan sekarang itu. Jadi fighting spirit. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang gampang putus asa, gampang menyerah, gampang mutungan. Atau lihat ntar lah. Kira-kira begitu ya. Oke. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Ya baik, Mitra Lovers, nanti yang mau gabung bisa juga ya di 081326151049 atau yang mau gabung live kita di TikTok, di Instagram, silahkan juga ya. Oke, jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali di Beranda Islami ya. Jadi stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Beranda Islami sore hari ini masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG ya, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saesu Purwokerto. Dan tema kita untuk sore hari ini adalah selalu ada jalan. Jadi seberat apapun masalah kita, ya insya Allah pasti ada jalan ya Pak ya. Walaupun kadang-kadang suka wang sinawang tapi kok hidup dia enak banget ya. Tapi kok dia perasaan masalahnya nggak berat-berat amat. Kok hidupnya kayaknya lurus-lurus aja. Ada sih yang sering begitu. Ini gimana menyikapinya Pak? Karena kadang-kadang kita tuh ngelihat orang lain kayaknya lebih beruntung dari kita gitu. Ya kita karena nggak tahu yang sebenarnya. Gitu ya Pak. Coba saja orang-orang sukses teman kita yang kelihatannya enak, kelihatannya mulus-mulus saja. Coba kalau kita selami lebih jauh. Ya hanya mungkin mereka teman kita ini lebih sabar kali ya. Kita selalu tersenyum kayak gitu. Padahal kalau urusan apa misalnya bekerja, mencari nafkah, mengejar karir, jodoh dan sebagainya, wah luar biasa perjalanannya ya. Jadi insya Allah tidak benar bahwa kemudian orang itu kayaknya kok nggak ada masalah, nggak mungkin itu ya. Hanya saja memang karena kita nggak tahu yang sebenarnya. Kita itu kan tahu akhirnya saja kan. Iya sih. Nggak tahu proses jatuh bangunnya kan. Bisa jadi dia bekerja lebih keras dari kita ya Pak. Barangkali. Nah itu. Jadi kayaknya kalau kita selalu punya pikiran begitu, selalu melihat orang lain lebih dari kita dalam hal kayaknya nggak ada masalah, mulus, ya itu nggak akan menyelesaikan masalah. Mending ya kita fokus ke apa yang sudah dikasihkan Allah kepada kita, ujian yang kita dapat, kita hadapi, kita serahkan kepada Allah. Nah, kita temukan jalan, insya Allah itulah langkah yang terbaik.
Jadi apapun itu, mau bisnis, mau persoalan pekerjaan, mau masalah karir, masalah pendidikan, semuanya ada prosesnya. Semua harus diawali dengan sebuah tadi cara berpikir yang baik tentang menghadapi itu semua. Nah, insya Allah dengan begitulah kita akan selalu ada jalan. You find the way, gitu ya. Jadi rasa-rasanya memang ini butuh pengulangan berkali-kali, Mas. Mungkin kadang ada orang yang karena bergaulnya dengan orang-orang yang pikirannya sempit, pikirannya negatif, akhirnya ke bawah. Maka barangkali kita mulai dari mencari circle yang kemudian lebih suportif terhadap kehidupan kita, ya. Jadi insya Allah langkah-langkah yang tadi kita coba ceritakan kepada kita, sampaikan kepada mitra-mitra sekalian, itu menjadi pegangan buat kita. Jadi yang pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah, ya kan? Kemudian jangan tinggalkan agama kalau ada masalah. Karena penemuan jalan itu seiring dengan ketakwaan kita. Sebagaimana surat At-Tolak yang kita baca tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, bertakwa itu artinya ya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, beragama lah, kira-kira begitu. Maka Allah akan menjadikan dia jalan keluar. Akan memberikan jalan keluar. Ya. Tentu jalan keluar di sini sebagai manusia kita harus ikhtiar, kita temukan, kita cari akar masalahnya, kita pelajari lebih dalam. Mungkin tidak sendiri, kita harus punya teman, punya mungkin senior yang lebih ahli, kita bisa bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kata Allah, mintalah atau bertanyalah kepada ahli zikri. Ahli zikri itu artinya orang yang punya ilmu, ya, dalam bidang yang kita bingungkan. Ya, mungkin itu terkait agama, ya kita berarti lari kepada ahli agama. Terkait dengan kehidupan, kita bisa mendatangi orang yang ahli agama, ahli apa ya, psikolog termasuk itu ahli zikri namanya. Jadi kalau ada masalah itu kita datang kepada ahlinya. Kalau kesehatan ya ke dokter dan seterusnya. Itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, kalaupun ada orang yang sebagian orang yang tadi yang disampaikan Sandi tadi putus asa atas masalah yang mendera, kemudian dia menempuh jalan yang tidak benar, mengambil untuk mengakhiri hidupnya, ya barangkali memang dia sudah termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah, atau mungkin dia lupa Allah kali-kali ya, tidak mendekatkan diri kepada Allah, jadi kemudian dia sampai berpikir pintas seperti itu, tidak meyakini adanya jalan keluar. Nah ini persoalan. Kemudian mencari jalan yang salah dengan cara judi online dan seterusnya. Langkah-langkah instan ini yang kadang-kadang menjadi penyakit orang modern. Senangnya instan, tidak mau berproses. Nah, barangkali ya itulah yang menjadi perbaikan buat kita semua, ya. Jadi lagi-lagi masalah yang kita hadapi ini adalah ujian keimanan dari Allah, ya. Jadi tidak ada orang hidup ini kemudian tidak diberi ujian. Nah, apapun masalah yang kita hadapi itu adalah ujian dari Allah. Nah, kira-kira apakah kita akan ingkar, kita akan kafir, tidak percaya kepada pertolongannya? Apakah kita memilih orang yang menjadi orang yang percaya pada pertolongannya? Jadi jauhlah dari kata bunuh diri. Kita tetap optimis menghadapi kehidupan ini. Kita yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Begitu Mas, nanti kita mungkin closingnya ya setelah ini. Baik, Mitra Lovers jangan kemana-mana ya. Habis tembang yang satu ini kita balik lagi di Beranda Islami. Oke, kita masih terus di Beranda Islami sore hari ini ya Mitra Lovers bersama Dr. Buskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saidsu Purwokerto. Kalau tadi tembang yang baru saja kita nikmatin bareng-bareng adalah intinya ya salah satunya kita harus banyak-banyak bersyukur ya Pak ya. Iya.
Ya memang lagi-lagi semua kehidupan kita ini kalau kita ingin selalu ada jalan ya kembali kepada cara pandang kita tentang hidup ini siapa sih yang mengaturnya. Nah itulah yang barangkali menjadi persoalan. Lagi-lagi persoalan keimanan. Persoalan menghadapi kehidupan ini persoalan keimanan. Nah kalau kita merasa bahwa Allah adalah Tuhan kita, tahukah kita bahwa Allah telah menyiapkan segala kebutuhan manusia? Segala kebutuhan, ya. Bahkan semua kebutuhan makhluknya. Sekali-kali mungkin kadang-kadang kita perlu mikir kayak gini, Mas. Ya. Dipikir-pikir itu, cicak itu yang di dinding yang dekat kita ini misalnya. Itu dapat makan dari mana itu ya? Katanya sih nyamuk, tapi nyamuk kan ya juga kan? terbang. Nah itu. Nangkepnya gimana gitu. Pikir-pikir tuh. Ya kan? Tapi ternyata dapat makan tuh. Bisa bertahan ya, Pak. Cicak itu. Ya. Jadi mereka-mereka yang kelihatannya makhluk sepele yang ya barangkali kita nggak pernah menganggapnya. Tapi ternyata dapat rezeki juga. Allah jamin rezekinya. Kata Al-Quran itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Jadi tidak satu pun dari yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Cuman jangan dianggap Allah jamin rizkinya itu kemudian kita diam-diam saja. Udah ada yang jamin. Wah, beda tuh kalau cicak ya, cicak dia hanya menunggu ada dilala kok ada nyamuk deket, ada urang-urang, ya kan? Wah, dia tangkap itu kan luar biasa itu. Nah kalau manusia tentu tidak sesederhana cicak. Nunggu gitu ya Pak. Dia terus berusaha, dia curahkan segala usaha. Ya kan? Kita kan lebih hebat, lebih banyak potensi. Ngapain kita sampai putus asa? Ya, jadi kalau belum ketemu bukan berarti nggak ada. Ya kita mungkin kurang harus lebih ekstra lagi keras ya. Kira-kira seperti itulah. Ibaratnya kalau bahasa Jawa nih, yang penting tangannya owah. Insya Allah dapat makan, dapat kerja, dapat apalah gitu ya. Orang obah, orang mam. Betul, ya kan? Yang penting tangannya owah. Pikirannya juga jalan. Insya Allah ketemu itu. Ya, jadi jangan takut nggak dapat makan, nggak dapat kerja. Banyak lah insya Allah peluang-peluang itu. Jadi itu ya. Coba kalau orang sudah yakin dari awal. Loh, dunia ini akan berjalan sesuai dengan yang kita yakini loh Mas. Dengan apa yang kita pikirkan juga ya Pak. Betul. Itulah yang disebut dengan law attraction. Hukum tarik menarik. Kalau mungkin dari awal ini kayaknya jalannya susah deh. Cara pandang tuh susah betulan. Ya mungkin tidak gampang sih, tapi kayaknya kayak gitu loh. Bisa lah, bisa betulan. Iya kan? Coba buktikan Mas Andi kayak gitu. Kerasa nggak kayak gitu? Iya. Iya kan? Ya tentu jangan kemudian bim salah bim enggak. Tentu ada plan A, plan B. Mungkin kita tadinya kayaknya kurang, kita turunin dikit, ya kan? Kita sudah antisipasi ya. Gitu loh. Kayaknya kalau nggak bisa cara ini, kita masih punya. Gitu, berpikirlah alternatif. Insya Allah dapat tuh. Itulah Mas, refleksi akhir tahun kita. Baik. Berarti sampai ketemu tahun depan ya? Siap, 2025 nanti 2025 ya Pak? Lebih optimis, lebih semangat ya. Jangan lupa lebih positif menghadapi kehidupan ini. Jangan pesimis, jangan negatif. Mungkin tetap akan ada masalah. Pasti, selalu ada jalan. Tapi kalau kita meyakini dari awal. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas sharingnya untuk hari ini. Dan sekali lagi Mitra Lovers, sesuai tema kita untuk hari ini adalah selalu ada jalan ya. Jadi buat yang saat ini jalannya mungkin lagi agak berkelok-kelok, mungkin lagi memang lumayan berat ya, seperti yang tadi sudah disampaikan adalah jangan putus asa, jangan tinggalkan agama, dan positive thinking ya. Bismillah, 2025 kita semuanya bakal baik-baik saja dan bisa menghadapi semuanya ya. Oke, beranda Islaminya sampai di sini dulu. Nanti habis ini kita kembali ke Mitra Mix Vaganza. Mitra Lovers jangan kemana-mana, pokoknya stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits.